Halo teman-teman sekalian, apa yang membuat petani resah karena kerap kali membuat kerugian kepada petani? Ya, jawabannya adalah kehadiran hama dan penyakit tanaman. Terancam gagal panen karena diserang oleh hama tikus. Kalau panen nggak nggak mungkin panen ini karena gagal di serangan tikus. Jagungnya kenapa Pak ya? Kan terus ya terus ya gimana lagi namanya orang tani ya. Untuk mengatasi masalah tersebut, petani biasanya menggunakan pupuk ataupun pestisida kimia apabila terjadi serangan terhadap pertanaman. Dalam penggunaan pestisida ini, tentu tidak salah, tapi penggunaan pestisida petani cenderung penerapan berlebihan. Terkadang penggunaannya tidak sesuai dengan hama sasaran, entah itu dari jenis, metode pengaplikasian, bahkan frekuensi pengaplikasiannya cenderung tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan. Pada kesempatan kali ini, saya Erwin Harfa bersama rekan saya Elvira Nurafni akan membahas sebuah inovasi POC atau pupuk organik cair yang sekaligus dapat dijadikan sebagai pestisida dan tentunya terbuat dari bahan alami. Produk yang kami maksud ialah BioGlamour. BioGlamour yang merupakan sebuah produk 2-in-1 yang berbahan dasar perpaduan antara ekstrak dari buah mengkudu dan maja. Mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya, mengapa harus buah maja dan buah mengkudu? Manfaat dari sebuah kayu itu Mengkudu merupakan tanaman yang mengandung copoletin, anthraquinone, acobin, dan alizarin yang merupakan fitokimia dan zat antibakteri yang mengandung bahan aktif saponin, triterpen, tanin, alkaloid, steroid, dan flavonoid. Senyawa tersebut dapat menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa, Proteus morgani, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, dan Escherichia coli. Buah mengkudu mampu memperlambat terjadinya masa inkubasi, mengurangi terjadinya persentase tanaman layu, peningkatan populasi mikroba tanah, dan silem diskolarasi yang terbentuk lebih pendek. Mengkudu juga mengandung asam kapruat dan asam kaprat. Kedua asam ini yaitu sekelompok asam lemak pada buah mengkudu yang menimbulkan bau menyengat. Itulah alasan mengapa buah mengkudu memiliki aroma yang cukup menyengat, terutama pada buah yang sudah matang. Dengan kandungan tersebut, tikus dengan indera penciuman yang cukup kuat dapat mengurangi nafsu makannya dan juga mengalami gangguan pencernaan. Perlu teman-teman ketahui, adapun nitrogen, fosfor, dan kalium atau biasa kita singkat NPK merupakan unsur hara tanaman yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Unsur tersebut merupakan unsur makroprimer agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Buah mengkudu memiliki unsur nitrogen 5%, fosfor 0,25%, kalium 2,5%, magnesium 0,3%, zinc 125 ppm, besi 1722 ppm, tembaga 3317 ppm, mangan 46 ppm, dan kalsium 3 ppm. Sedangkan pada buah maja sendiri memiliki kandungan alkaloid, terpenoid, polifenol, fenol, saponin, flavonoid, dan tanin. Buah maja mengandung makro dan mikronutrien yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan tanaman. Makronutrien ini termasuk nitrogen, fosfor, kalium, karbon, dan mikronutrien seperti magnesium dan besi. Adapun unsur nitrogen pada buah maja sebesar 12,9 mg per liter,
fosfor sebanyak 80,25 mg per liter, kalium 1,95 mg per liter, serta karbon 7,61 mg per liter. Kandungan unsur hara dalam mikroorganisme lokal manja sudah melebihi standar mutu SNI, pupuk organik cair yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2011. Sehingga mikroorganisme lokal manja tersebut dapat diaplikasikan untuk membantu pertumbuhan pada tanaman. Selain itu, unsur fosfor yang tinggi pada buah maja berperan dalam metabolisme karbohidrat, perpanjangan sel, dan perkembangan akar. Dengan begitu, perpaduan antara kandungan mikroorganisme lokal buah maja dengan ekstrak buah mengkudu dapat dijadikan inovasi produk pestisida organik cair atau biasa disingkat VOC sekaligus sebagai biopestisida. Manfaat pembuatan bioklomeria. Bioklomeria merupakan produk 2-in-1 yang berbahan dasar perpaduan antara ekstra dari buah mengkudu dan buah maja. Nah, dia juga dapat menjadi penyambung kontribusi terutama dalam penerapan pertanian berkelanjutan dan bisa sebagai manifestasi pertanian berkelanjutan sehingga bisa juga menjaga keseimbangan ekologi di mana mengembalikan tanaman kehidupan yang lebih seimbang dengan memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh revolusi hijau. Nah, adapun cara pembuatan dari bioklomeria yaitu siapkan buah mengkudu 2 kilo. Setelah bahan terkumpul, buah mengkudu dibersihkan dan dipotong-potong menjadi 4 bagian. Setelah itu kita blender atau diperas. Nah, berikan perasan buah maja sebanyak 10 ml untuk mempermudah proses penghancuran. Setelah itu, lapisi tangan dengan kantong plastik atau sarung tangan guna menghindari rasa gatal yang ditimbulkan oleh bahan tersebut. Setelah itu, kita tuangkan sekitar 3 liter air perasan buah maja lalu diaduk hingga rata. Nah, kemudian dituangkan ke dalam botol dan disimpan ke dalam tempat yang sejuk. Didiamkan selama 14 hari sebagai proses fermentasi. Setelah difermentasi, kita saring ke dalam botol atau jadikan sebagai wadah VOC. Lalu setelah itu bisa langsung dilakukan proses pengaplikasian dilakukan dengan penyemprotan langsung ke tanaman dengan takaran 1 liter VOC dan 10 liter air. Perpaduan antara ekstra buah maja dan buah mengkudu yang dikemas dalam produk bioklomeria memiliki potensi yang sangat besar. Kenapa? Karena dalam manifestasi pertanian berkelanjutan yang berpotensi mampu mendominasi penggunaan pupuk kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan, dengan segala kandungan yang dimiliki mampu menjadi kolaborasi yang bermanfaat bagi banyak tanaman. Di samping dapat mendukung pertumbuhan tanaman, produk bioklomeria juga mampu melindungi tanaman dari serangga OPT.